Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 12. Hari ini kita akan bahas catatan minggu lalu yang udah Ibu kasih, yaitu tentang ideologi. Sebenarnya materi ideologi ini udah sering banget kalian dapat di kelas 10, 11, bahkan di SMP pun mungkin sudah ada beberapa yang dapat. Nah, kita coba review dan ulang lagi apa itu ideologi dan hakikat dari ideologi Pancasila itu sendiri. Nah, istilah ideologi sendiri itu asal katanya berasal dari kata idein. Kata idein sendiri ini awalnya dari bahasa Yunani yang artinya melihat. Sedangkan kalau dari istilah bahasa Inggrisnya itu berasal dari kata idea yang artinya itu gagasan, cita-cita, konsep, ataupun ajaran. Kalau secara singkatnya atau secara gampangnya itu ideologi itu adalah cara kita berpikir atau gagasan, ide pokok para pendiri bangsa dalam mendirikan negara. Jadi ideologi itu adalah dasar pokok atau dasar pemikiran suatu negara, atau kita bisa sebut juga sebagai falsafah negara. Jadi falsafah negara, ideologi itu pada hakikatnya adalah satu hal yang sama. Kemudian nanti fungsi dari ideologi itu apa sih sebenarnya, atau kegunaan dari ideologi untuk sebuah bangsa sama negara itu apa? Nah, yang pertama itu dia digunakan sebagai struktur kognitif. Struktur kognitif itu apa? Digunakan untuk landasan dalam kejadian sehari-hari. Jadi kalau kita ada masalah sehari-hari, baik masalah hukum misalkan, yang dilihat landasannya apa? Yang dilihat landasannya adalah ideologi. Contohnya misalkan ada kasus tentang penyalahgunaan undang-undang ITE misalkan. Nah, kita pengen buat undang-undang baru yang lebih terperinci. Nanti landasan utamanya atau kita ngelihat pokoknya dari mana? Kita ngelihat landasan utamanya dari ideologi atau dari undang-undang kita, dari undang-undang sama Pancasila. Kemudian orientasi pasar. Kalau orientasi pasar ini adalah untuk tujuannya membuka wawasan masyarakat atau untuk menunjukkan masyarakat tujuan dari sebuah bangsa itu apa. Kalau tujuan bangsa Indonesia itu terletak di mana? Oh, terletak di dalam Pancasila dan pembukaan undang-undang. Orientasi pasar kita atau tujuan kita sebagai bangsa Indonesia itu terletak dari sila 1 sampai dengan sila kelima. Itu disebutnya sebagai orientasi pasar atau wawasan atau tujuan yang ditunjukkan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, memberikan norma-norma yang menjadi pedoman. Memberikan norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan. Nah, di sini berarti ideologi juga sebagai batasan atau dimaksudkan juga sebagai pengendali, baik untuk pemerintah, masyarakat, ataupun untuk warga negara lainnya. Kemudian memberikan bekal dan jalan bagi seseorang atau masyarakat untuk menemukan identitasnya. Maksudnya apa untuk menemukan identitas, Bu? Kan kita bahas ya, ideologi tadi kita Pancasila, ideologinya ada 1 sampai dengan 5. Cita-cita kita apa? Tujuan kita sebagai bangsa Indonesia atau sebagai rakyat Indonesia ada 1 sampai 5. Nah, di situ dijelaskan bahwa kita sebagai warga masyarakat Indonesia, ya kita harus bersikap sesuai dengan sila yang tertera dalam Pancasila. Harus bersikap adil, kemudian bersikap gotong royong, kemudian musyawarah dan mufakat. Itu adalah tujuannya atau maksud kita sebagai warga negara Indonesia. Kemudian kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang atau masyarakat untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan ini sebagai motivasi. Jadi ideologi juga bisa berfungsi sebagai motivasi. Yang terakhir, yang keenam, pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati dan membuat pola tingkah laku sesuai dengan orientasi norma yang ada. Nah, diharapkan dengan adanya suatu ideologi atau adanya dasar negara, kita bisa berperilaku sesuai dengan norma dan etika yang ada, yang sudah ditetapkan oleh masing-masing dari negara yang dianut. Kemudian jenis-jenis ideologi ada beberapa. Kemarin udah kalian catat juga. Yang pertama ada ideologi liberalisme. Karakteristiknya atau ciri khas khususnya dari ideologi liberalisme ini adalah mengutamakan kepentingan individu atau mengakui hak-hak individu secara universal. Jadi di sini tidak ada batasan-batasan yang mengikat kebebasan individu. Jadi di sini dia kalau liberalisme itu hak-hak individu harus dilindungi dari campur tangan negara dan badan-badan lainnya. Jadi kalau liberal ini dia individu itu memiliki kebebasan.
kebebasan untuk mengekspresikan dirinya, kebebasan untuk memperoleh apa yang dia inginkan. Jadi tidak ada batasan-batasan khusus yang dibuat oleh negara. Kemudian Marxisme komunisme. Kalau Marxisme komunisme ini tokohnya adalah Karl Marx. Karl Marx ini mengungkapkan pandangan bahwa kepentingan individu itu di bawah kepentingan kelompok. Jadi kalau komunisme Marxisme ini kepentingan kelompok atau golongan di atas kepentingan individu. Makanya seorang tokoh yaitu Miriam Budiharjo menegaskan ada beberapa ciri khas pasti dari Marxisme komunisme. Yang pertama, gagasan monoisme. Kalau gagasan monoisme ini dia menolak adanya golongan-golongan atau menolak adanya kelas-kelas sosial. Jadi kayak kelas menengah, kelas atas, bawah itu nggak ada di dalam komunisme. Jadi tidak ada penggolongan masyarakat. Kemudian yang kedua, kekerasan dianggap sebagai alat yang sah untuk mencapai komunisme. Jadi di suatu negara yang menganut paham Marxisme komunisme dihalalkan atau dibolehkan menggunakan kekerasan dengan maksud atau tujuan untuk memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk tunduk atau patuh terhadap pemimpin. Kemudian yang ketiga, negara merupakan alat untuk mencapai komunisme. Oleh karena itu, semua alat negara seperti polisi, tentara, kejaksaan dipergunakan dan diabdikan kepada tercapainya komunisme. Jadi kalau komunisme Marxisme ini semua lembaga negara itu di bawah kendali atau wewenang penuh dari pemerintah. Jadi segala proses pemerintahannya, terus kita mau ngelakuin apapun itu semuanya diawasi oleh negara. Jadi masyarakatnya tidak memiliki kebebasan. Kemudian yang ketiga ada ideologi sosialisme. Kalau ideologi sosialisme ini awalnya atau pertama kali muncul ini pada saat revolusi Prancis. Kalau kalian pernah baca tentang revolusi industri, ini adalah awal munculnya ideologi sosialisme. Ideologi sosialisme ini dia digunakan untuk mengganti atau memerangi ideologi kapitalisme. Kapitalisme itu apa lagi, Bu? Jadi ideologi kapitalisme itu adalah segala sesuatu diuangkan atau segala sesuatu itu harus berupa material. Nah, kalau sosialisme itu sendiri, dia menganggap bahwa pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang kreatif, sehingga untuk mendapatkan kebahagiaan harus melalui kerjasama. Artinya apa? Di sini ada beberapa poin penting dari ajaran sosialisme itu. Penghapusan ataupun pembatasan hak milik pribadi. Ini hampir mirip kayak komunis Marxisme tadi ya. Jadi pembatasan hak milik pribadi. Kemudian perlindungan bagi kaum buruh. Jadi utamanya munculnya ideologi sosialisme ini adalah untuk melindungi para kaum buruh dan kaum marginal. Kemudian yang ketiga, perubahan struktur ekonomi melalui pengawasan negara terhadap perusahaan monopoli. Jadi nggak ada yang namanya monopoli. Monopoli itu apa lagi, Bu? Monopoli itu jadi cuma ada satu pedagang, kemudian pasarnya dikuasai hanya satu pedagang aja gitu. Jadi harganya boleh dimanipulasi sesuka mereka. Kemudian perubahan struktur pendidikan melalui perlawanan terhadap privilege pendidikan yang memiliki kelas menengah dan kelas ke atas. Privilege ini maksudnya pendidikannya atau proses jenjang pendidikannya itu tidak memandang golongan atau tidak memandang kasta. Jadi semuanya berhak atau diperbolehkan untuk mendapat fasilitas pendidikan yang sama. Kemudian yang keempat itu adalah ideologi nasionalisme. Kalau ideologi nasionalisme ini pada umumnya adalah suatu ideologi yang dia memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang banyak, dilandasi dengan rasa kecintaan dan rasa bela negara yang tinggi. Jadi munculnya nasionalisme ini karena adanya rasa cinta tanah air dan rasa bela negara yang tinggi. Contohnya negara yang melaksanakan ideologi nasionalisme ini mana? Yaitu Indonesia. Jadi Indonesia ini salah satu jenis ideologinya adalah nasionalisme, yaitu dia ideologinya didasarkan pada rasa kecintaan dan rasa bela negara terhadap tanah air yang tinggi. Khususnya ciri khas dari ideologi nasionalisme itu adalah tidak memandang perbedaan agama, ras, suku ataupun golongan. Jadi ideologi nasionalisme ini dia lebih condongnya atau fokus utamanya itu adalah pada rasa persatuan dan tekad rela berkorban gitu. Jadi rasa nasionalisme yang tinggi. Biasanya ideologi nasionalisme itu nanti muncul tokoh-tokoh besarnya atau tokoh-tokoh pendiri bangsa. Kalau kita ya
Yang sebagai tokoh pendiri bangsa ada Insinyur Soekarno, ada Muhammad Hatta, kemudian Jenderal Sudirman, Raziman Widyodiningrat, ataupun tokoh-tokoh lainnya yang dia memiliki pengaruh yang besar atau memiliki aura karismatik yang dianggap bisa diikuti oleh masyarakatnya gitu. Jadi kalau orang Indonesia sendiri, jenis ideologinya itu adalah ideologi nasionalisme atau ideologi yang berdasarkan rasa cinta tanah air dan rasa bela negara yang tinggi. Nah, itu adalah penjelasan materi minggu lalu yang sudah Ibu kasih. Semoga bisa dipahami. Apabila ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.